Menantu Super. Bab 3701-3710. Bab 3701 Kamu akan selalu menjadi pecundang. Ledakan. Tidak ada adegan dalam imajinasi di mana energi iblis secara langsung memblokir tinju Han San Qian, dan tidak ada adegan di mana kekuatan energi iblis secara langsung memantulkan Han San Qian. Hanya suara gemuruh yang besar seperti ledakan sonik. Detik berikutnya, tinju Han San Qian langsung menembus penghalang iblis dan menembusnya. Apa? Semua orang tercengang saat itu juga, dan mau tidak mau mengambil langkah maju dalam ketakutan. Beberapa orang bahkan menyeka mata mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Ming Yu, yang selalu tenang dan tenang, mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut saat ini, mulutnya sedikit terbuka. Ini. Bagaimana ini mungkin? Han San Qian hanya menyerang dengan tinju murni. Meski kecepatannya memang cukup cepat dan kekuatannya terlihat penuh, namun itulah keunggulan yang hanya bisa didapat jika menyangkut kompetisi fisik murni. Namun saat dihadapkan pada mantra, hal-hal tersebut tidak ada gunanya. Seharusnya tidak bisa menolak sama sekali. Ini benar-benar dua dimensi. Seorang master seni bela diri papan atas tidak memiliki peluang untuk menang melawan murid tingkat pemula. Ini sudah membuktikan betapa menakutkannya kesenjangan di antara mereka. Tapi Han San Qian. Dia menghadapi pemimpin tertinggi Ye Shijun. Sekalipun mereka penganut Tao, meskipun mereka hadir, berapa banyak orang yang bisa mengalahkannya dengan Taoisme? Saya khawatir saya dapat menghitung semuanya dengan satu tangan. Namun sayang, celahnya sangat besar, seperti memukul telur dengan batu, namun menghancurkan batu dengan telur. Ye Shijun dapat dengan jelas merasakan rasa sakit yang hebat datang dari dadanya, dia merasa seolah-olah seseorang telah memukul dadanya langsung dengan gunung besar. Organ dalamnya terjatuh, dan tulang dada hancur berkeping-keping. Dia memandangi dadanya dengan tidak percaya, yang telah mengempis sepenuhnya menjadi bentuk kepalan tangan. Dia menatap Han San Qian lagi. Dia tidak mengerti, dia tidak mengerti. Dengan energi iblisnya yang kuat dan keterampilannya yang luar biasa, berurusan dengan Han San Qian seharusnya mudah, dan itu lebih mudah daripada makan. Tapi mengapa demikian? Bukan saja Han San Qian tidak dikalahkan secara menyedihkan seperti yang dia duga, tapi dia bahkan menghancurkan dirinya sendiri dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Maaf, aku tahu kamu benar-benar ingin pamer, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku lagi, ya, lagi. Han San Qian tersenyum dingin, dan dengan sedikit gerakan tangannya, dia menjatuhkan Ye Shijun dengan tangannya. Hanya beberapa inci kekuatan nasi. Beberapa master di belakangnya menangkap Ye Shijun dan mundur beberapa langkah sebelum hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Puff! Ye Shijun menyemburkan seteguk darah. Beberapa ahli melihatnya sekilas dan terlihat ketakutan. Pukulan itu mematahkan beberapa tulang di dada. Jika Tuan Ye bukan master tertinggi dan memiliki energi iblis dalam jumlah besar untuk melindungi tubuhnya, maka saya khawatir jika itu orang lain, saya akan dibunuh secara langsung. Seseorang melapor ke Ming Yu. Mendengar ini, Zhu Yansuo dan Ming Yu terkejut pada saat bersamaan. Siapakah Han San Qian ini? Tanpa diduga, hanya dengan satu pukulan, dia bisa melukai master top seperti Ye Shijun sedemikian rupa sehingga dia bahkan hampir bisa membunuh Ye Shijun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, meskipun mereka dipukuli sampai mati, akan sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Han San Qian tersenyum ringan, menarik tangannya sedikit, menepuk-nepuk energi iblis di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, siapa yang masih menertawakan kenyataan bahwa seni bela diri saja tidak dapat membunuhmu? Siapa yang mau mencoba lagi? Begitu dia meliriknya, semua orang mundur beberapa langkah, ragu-ragu sejenak dan tidak berani melihatnya. Kata-kata heroik sebelumnya kini lebih seperti pengingat untuk mengejek dirinya sendiri. Rahasia surga, metode ajaib yang membuat Han San Qian sendiri sangat bingung dan tidak dapat memahaminya. Bahkan Shen Yuan Jepang pun menderita kerugian besar karenanya. Apa pentingnya bagi Ye Shijun? Melihatmu, sepertinya kamu tidak ragu. Han San Qian tersenyum dingin. Kemudian, Han San Qian menegakkan tubuh sedikit dan menatap ke arah semua orang, lalu bagaimana kalau kita mencoba cara lain? Sebenarnya aku tidak terlalu suka memukul seperti ini secara langsung.
Lagi pula, itu membuang-buang tenaga dan sekaligus mengotori tanganku. Sombong, namun membingungkan. Jika kamu tidak menggunakan cara ini, apa lagi yang bisa kamu gunakan? Han Sanqian tersenyum dan berkata, tentu saja saya menggunakan energi saya yang sebenarnya. Kita semua adalah penganut Tao. Begitu dia selesai berbicara, di mata ketakutan semua orang, aura iblis Han Sanqian tiba-tiba muncul. Bab 3702 saya masih bisa melakukannya. Apa? Ini. Sekelompok orang sangat terkejut, dengan mata menonjol dan mulut terbuka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sampai batas tertentu, ini memang cukup menakutkan. Pada saat ini, energi Han Sanqian tiba-tiba muncul. Yang terpenting adalah energi iblis dalam dirinya bukan sekedar kekuatan kecil. Sebaliknya, banyak sekali yang membuat kulit kepala orang mati rasa, dan banyak sekali yang membuat orang meragukan hidupnya. Zhu Yansuo tersandung dan hampir pingsan di tempat. Seluruh wajahnya sepucat kertas putih. Belum lagi dia seperti ini, bahkan tulang punggung mereka, Ming Yu, sepenuhnya ada di tempat kejadian. Dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Apakah dia meremehkan Han Sanqian? Mungkin tidak pernah. Faktanya, dia melebih-lebihkan dan menghargai Han Sanqian lebih dari siapapun. Hal ini sudah dapat dilihat berdasarkan sejauh mana pengepungan dan penindasannya terhadap Han Sanqian. Lapisan medan perang, dan konsumsi konstan dalam jangka waktu lama. Faktanya, ini sudah merupakan standar tertinggi dan tingkat kesabaran tertinggi untuk melawan seseorang, yang cukup untuk menunjukkan betapa Ming Yu menghargai Han Sanqian. Namun, meski begitu memperhatikan dan memikirkannya lapis demi lapis, hasilnya tetap sama. Hal ini pasti menimbulkan rasa frustrasi yang kuat, dan pada saat yang sama sangat mengejutkan. Ya Tuhan, bisakah kau memberitahuku berapa batas Han Sanqian? Mungkinkah batasnya adalah surga itu sendiri? Han Sanqian, siapa yang kamu gertak? Kamu telah kelelahan selama 3 hari penuh, dan sekarang kamu harus bertarung dengan kami selama 1 malam. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan yang nyata? Benar, kamu pasti melepaskan seluruh sisa energimu sekaligus untuk menakuti kami, kan? Setelah terkejut, keempat tuan itu bereaksi dan mulai berteriak dengan marah kepada Han Sanqian. Kamu benar, sial, aku hampir membiarkan anak ini tertipu oleh kemiskinan. Sialan, aku tidak percaya setelah konsumsi brutal seperti itu, orang ini masih bisa menjadi begitu kuat. Benar, saudara-saudara, jangan takut. Pada analisa terakhir, orang ini hanyalah macan kertas. Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Han Sanqian tersenyum dingin. Jika kamu ingin mencoba, coba saja, aku takut padamu, teriak Lord Bigfoot dengan marah. Detik berikutnya, dia langsung menggunakan energi aslinya, berbalik dan menendang langsung ke arah Han Sanqian. Han Sanqian tidak bergerak sama sekali, hanya menunggu dengan tenang. Kamu bocah, izinkan aku memberitahumu bahwa kamu hanya berpura-pura, dan sekarang kamu telah ketahuan, teriak Lord Bigfoot dengan dingin. Melihat Han Sanqian tidak bergerak saat ini, semua orang tidak bisa menahan nafas lega dan akhirnya rileks sepenuhnya. Setidaknya menilai dari situasi saat ini, seperti yang dikatakan Lord Bigfoot, Han Sanqian jelas-jelas hanya berpura-pura. Ini juga benar, bukankah seharusnya begitu? Menderita kematian, Han Sanqian, kata Lord Bigfoot dengan bangga. Sudut mulut Han Sanqian sedikit retak. Meski tampak berdiri diam, nyatanya Han Sanqian sudah mulai mengaktifkan energinya. Di saat yang sama, Feng Ji menggunakan tangan kanannya yang sedikit diturunkan untuk mulai menembak. Tak perlu dikatakan lagi, tingkat kultivasi yang mulia Bigfoot tentu saja sangat diperlukan. Di mata Han Sanqian, dia juga bisa dianggap sebagai seorang master. Tetapi hanya karena dia adalah seorang master, Han Sanqian memiliki rasa ingin tahu yang kuat di dalam hatinya. Hal yang membuat penasaran juga sangat sederhana, yaitu kekuatan penghancur seperti apa yang dimiliki oleh keterampilan magis yang mendominasi seperti Feng Ji saat menghadapi master sejati. Dulu yang mencoba adalah jiwa para dewa sejati yang dirugikan, karena tidak bisa memberikan jawaban yang benar-benar objektif karena berbagai keterbatasannya, namun sekarang berbeda.
Lord Bigfoot datang langsung ke pintu, bagaimana Han San Qian bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dekat, dekat, semakin dekat. Han San Qian juga tiba-tiba tergerak. Dia mengambil langkah kuda poni kecil, lalu mengepalkan tangan kanannya dan mengangkatnya. Fenji. Ledakan. Tinju kanan langsung berubah menjadi besi panas membara, terbakar bersama udara di sekitarnya, dan langsung ditinju. Tinju dan kakinya segera terhubung. Bab 3703, Tamparan di Wajah. Tenang. Seluruh tempat itu damai. Karena ketika mereka mengira Han San Qian adalah macan kertas itu membuka mulutnya yang berdarah pada saat yang paling kritis. Namun perdamaian ini ditakdirkan untuk berumur pendek. Ketika konfrontasi tinju dan tendangan berlangsung sekitar 1 detik, perdamaian pun rusak. Ledakan. Nyala api yang kuat meraung langsung dari tangan Han San Qian di mata Lord Bigfoot yang ketakutan, api itu menyapu langsung seperti naga api melintasi kakinya yang sudah besar dan besar di bawah energi sebenarnya. Kemudian, di bawah perlawanannya yang tergesa-gesa, naga api itu menyapu langsung ke seluruh tubuhnya dan kemudian menelannya sepenuhnya. Ledakan. Di saat yang sama, kekuatan aneh yang sangat besar juga datang dari tinju. Tubuh Lord Bigfoot, yang telah berubah menjadi bola api, terbang beberapa meter, dan akhirnya menghantam punggungnya dengan keras. Kerumunan di belakang secara tidak sadar ingin menjemputnya, tetapi ketika mereka melihat nyala api di tubuh Lord Bigfoot dan kecepatan mundur yang sangat cepat, sekelompok orang hanya bisa membubarkan diri dalam ketakutan. Ledakan. Disertai dengan getaran besar di tanah, batu bata di depan kuil meledak, dan debu beterbangan ke udara. Banyak orang tanpa sadar merunduk ke samping, dan Lord Bigfoot menghancurkannya. Ketika semua orang melihat ke belakang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kedalaman kawah hanya sekitar 10 cm, dan separuh tubuh Bigfoot tenggelam ke dalamnya, hanya menyisakan anggota tubuhnya yang nyaris menempel di sekitar kawah. Dan retakan yang menyebar dari tengah lubang mencapai puluhan meter. Mengejutkan. Sekelompok orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lord Bigfoot, penguasa tertinggi, bukanlah udang, kepiting, atau kucing atau anjing. Namun di hadapan Han San Qian, ia dikalahkan dalam 1 ronde. Ini benar-benar membuat kulit kepalaku mati rasa. Apalagi saat ini, Lord Bigfoot masih berteriak kesakitan karena amukan api di tubuhnya, yang menambah keterkejutan dan ketakutan bagi semua orang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin bagi Han San Qian untuk memiliki banyak bakat nyata sekarang. Dengan kata lain, apalagi ingin menyakiti Master Top seperti Lord Bigfoot, bahkan jika dia hampir tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik di pertahanan, itu sudah menjadi fantasi, tapi bagaimana caranya apakah dia melakukannya? Lagi pula, dia langsung membunuh Lord Bigfoot hanya dengan 1 gerakan. Ada banyak pendapat, keraguan dan keterkejutan. Faktanya, Han San Qian tidak pernah berbohong dari awal hingga akhir. Energi sejatinya sangat melimpah. Namun, dengan kemampuan dan visi kita tidak dapat membayangkan betapa kuatnya energinya sebenarnya. Kalimat ini hampir menyentuh hati setiap orang yang hadir. Karena jika demikian, maka hal ini akan menjadi sangat menakutkan. Ming Yu memandang Han San Qian, dia berpikir, dia juga mempertimbangkan. Dia tidak akan mudah percaya bahwa Han San Qian telah pergi seperti itu, dan dia tidak akan mudah percaya bahwa Han San Qian masih memiliki banyak energi. Dia menimbang dan menilainya melalui pengamatannya sendiri. Namun sayangnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dari sudut pandang rasional, dia lebih cenderung berpikir bahwa Han San Qian mungkin memiliki lebih banyak energi yang tersisa daripada yang mereka bayangkan, atau bahwa dia mungkin berada di ambang kematian dan merenungkan serangan mendadaknya. Namun sisi emosional memberitahunya bahwa ini adalah Han San Qian. Seorang Han San Qian yang tidak akan pernah mudah diuji oleh orang lain. Tubuhnya penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan misteri, dan bahkan lebih luar biasa, dan keajaiban. Namun akankah keajaiban ini benar-benar terjadi lagi padanya? Dilihat dari sifat kencing Han San Qian yang selalu selingkuh, hal itu memang sangat mungkin terjadi. Namun, dia tidak seberuntung itu, dia bisa berbuat curang setiap saat, bukan? Ada lagi yang mau mencoba. Han San Qian meniup tangannya sedikit, tersenyum lembut, dan melihat sekeliling.
Sekelompok orang saling memandang dan mundur satu demi satu. Bahkan mereka yang tidak sengaja tertangkap mata Han San Qian menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan dan menolak. Dengan pelajaran yang didapat dari Ye Shijun dan Lord Bigfoot, siapa yang berani mengangkat alis di saat seperti itu? Huff. Han San Qian tersenyum dingin, bukankah kamu berteriak gembira sebelumnya? Kenapa, sekarang kamu bisu? Terjadi keheningan. Saya datang. Bab 3704, sulit untuk melepaskan diri dari harimau. Saat dia mendongak, Ming Yu perlahan berjalan keluar. Dengan sedikit gerakan tangannya, kedua lingkaran air itu jatuh langsung ke Lord Bigfoot, dengan cara ini api di Lord Bigfoot mulai padam. Namun, meski apinya sudah padam, kondisi Yang Mulia Bigfoot masih belum membaik saat ini. Saat ia sekarat, gas hitam dan asap hijau keluar dari mulutnya, dan hampir tidak ada bagian kulit tubuhnya yang utuh. Ya Tuhan! Penatua Shenlong, tidak! Jangan terlibat. Han ini. Han San Qian, hei. Hei. Dia sedikit tidak normal. Setelah mendengar ini, Black Mountain Enchantress dan yang lainnya buru-buru menyuntikkan energi nyata ke punggungnya, berharap dapat melindungi hatinya dan membiarkannya bertahan sampai dia selesai berbicara. Mereka semua adalah master, dan energi mereka kaya dan murni setelah disuntikkan ke tubuh Yang Mulia Bigfoot, kondisi Yang Mulia Bigfoot tiba-tiba membaik pesat. Tuan Bigfoot, apa yang ingin Anda katakan? Yang Mulia Bigfoot menghela nafas lega, memandang Ming Yu, dan berkata, Tetua, saya baru saja berduel dengan Han San Qian. Untuk beberapa alasan, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa energi sebenarnya dalam tubuh Han San Qian telah. Ini sudah mencapai kondisi eksplosif. Tuan Bigfoot, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Han San Qian bisa begitu marah? Benar, Han San Qian sudah lama dikonsumsi oleh kita, tidak mungkin dia dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika dia memang lebih kuat dari apa yang kita bayangkan dan pahami, dia tidak bisa lebih kuat dari dewa sejati, kan? Bahkan jika dewa sejati dikonsumsi begitu parah oleh kita, sangat mustahil baginya untuk tetap berada dalam keadaan seperti itu. Negara. Benar sekali, bahkan bagi dewa sejati, menghadapi konsumsi jangka panjang yang begitu besar, mampu mempertahankan setengah dari energinya sudah dianggap luar biasa. Bagaimana dia, Han San Qian, bisa berbudi luhur dan cakap? Oleh karena itu, menghadapi perkataan Lord Bigfoot, tiga master yang dipimpin oleh Black Mountain Enchantress langsung membantahnya. Sulit bagiku untuk mempercayainya, tapi semuanya, kita telah berjuang berdampingan begitu lama. Anda tahu betul orang seperti apa saya, Yang Mulia Bigfoot. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata besar dengan sia-sia. Anda harus percaya padaku, Han orang itu San Qian itu aneh. Sangat aneh. Setelah mengatakan ini, penyihir Gunung Hitam dan yang lainnya terdiam. Apa yang dikatakan Yang Mulia Bigfoot memang benar. Semua orang bertarung berdampingan dan memiliki banyak kontak. Tentu saja, mereka semua memahami kepribadian satu sama lain dengan cukup baik. Meskipun Lord Bigfoot memang sedikit sombong. Namun secara umum, apa yang keluar dari mulutnya dapat dipercaya. Namun, jika yang dia katakan itu benar, lalu monster macam apa Han San Qian itu sekarang, bagaimana dia bisa benar-benar meledak sekarang? Ming Yu sedikit mengernyit. Dia tidak seperti Ye Shijun. Dia impulsif dan mudah tersinggung. Akankah dia percaya apa yang dikatakan Lord Bigfoot? Percayalah, tapi tidak seluruhnya. Namun dalam situasi ini, semua itu tidak penting lagi. Ada pepatah yang mengatakan sulit melepaskan diri dari harimau. Dan kebetulan, inilah situasi saat ini. Oleh karena itu, meskipun apa yang dikatakan Lord Bigfoot sepenuhnya dapat dipercaya dan Ming Yu sepenuhnya mempercayainya, lalu kenapa? Akui. Apakah Anda ingin memperkuat moral musuh dan menghancurkan gengsi Anda sendiri? Tentu saja tidak. Satu-satunya pilihan bijak adalah mengambil keputusan dan melanjutkan. Memikirkan hal ini, Ming Yu menatap Lord Bigfoot dengan dingin, dan kemudian mengkritiknya dengan kasar. Tuan Bigfoot, Anda pasti terbakar dan bingung. Jangan katakan bahwa Han San Qian bukanlah dewa sejati. Bahkan jika ya, dia masih tidak dapat mempertahankan kondisi penuhnya dalam konsumsi seperti itu. Tapi kamu baru saja bilang dia dalam kondisi penuh. Tidaklah buruk untuk kalah. Ada orang di luar dunia, dan ada gunung di luar gunung.
Tetapi jika Anda tidak mau mengaku kalah dan memberikan alasan konyol pada diri sendiri, itu akan memalukan. Setelah mendengar ini, Yang Mulia Bigfoot jelas terkejut, dan kemudian dia buru-buru menopang dirinya dan ingin meminta maaf untuk dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, Mingyu melambaikan tangannya, bahwa dia turun dan cari dokter yang lebih baik untuk memeriksanya dengan baik. Ya. Beberapa tentara segera menerima perintah tersebut dan buru-buru mundur dengan Lord Bigfoot di punggung mereka. Meskipun Lord Bigfoot masih dengan keras kepala bersikeras bahwa apa yang dia katakan pada akhirnya benar, di bawah kata-kata Mingyu, ini hanyalah dia. Hanya menyesatkan yang tidak kompeten. Kamu ingin melawanku. Han Sanqian tersenyum dingin dan menatap Mingyu, meskipun aku tidak suka memukuli wanita, kebencian lama dan baru antara kamu dan aku harus diselesaikan. Bab 3705, Memobilisasi Moral Militer. Mingyu tersenyum lembut, Han Sanqian, jangan terlalu mencolok. Aku tahu kamu lebih kuat dari yang kita bayangkan, tapi selalu ada batasan untuk semua orang. Sungguh tidak terduga kamu masih bisa bertarung sekarang. Namun, aku juga percaya bahwa kelemahanmu barusan hanyalah akting. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi dan memberi kami gambaran tentang kamu yang dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Jika kamu menggunakannya dengan baik, momentummu saat ini saja, ditambah berbagai mitos yang kamu tinggalkan, dapat mencapai tujuan mengalahkan orang lain tanpa harus berperang. Harus kuakui, kamu benar-benar pintar dan pandai. Semua. Tapi sayang sekali aku sangat manusiawi, apalagi bodoh. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan pikiranmu dariku? Begitu kata-kata ini keluar, benar saja, sekelompok orang yang sangat takut pada Han Sanqian langsung menjadi tenang. Beberapa orang bahkan langsung dicuci otak dan mulai berteriak-teriak lagi. Brengsek, Han Sanqian, kamu bajingan, kamu benar-benar berani melakukan trik kotor kecil ini. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu. Aku benar-benar mengira kamu adalah manusia dewa yang datang ke dunia, dan tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras kamu mengalahkannya. Padaku. Sekarang. Sepertinya, sialan, Han Sanqian, kamu adalah penjahat yang sangat jahat, kamu benar-benar memainkan trik yang tidak tahu malu di medan perang. Sialan, aku akan memotongmu nanti untuk memuaskan kebencian di hatiku. Ya, bunuh dia. Penonton sangat bersemangat, benar-benar mengubah keadaan tak bernyawa sebelumnya. Han Sanqian tersenyum tipis, menatap Mingyu dan berkata, kamu bisa naik ke posisi ini dalam waktu yang singkat. Tampaknya tidak sesederhana hanya melakukan beberapa hal berbahaya. Kamu benar-benar ahli dalam mengendalikan hati orang. Mingyu tersenyum dan menolak menjawab kata-katanya, tapi matanya mengatakan segalanya. Mengubah bahaya menjadi keselamatan dan berpegang teguh pada hati adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang komandan. Oke, kamu punya caramu sendiri untuk meningkatkan moral militermu, dan aku punya caraku sendiri untuk mengatasi psikologi mereka. Setelah mengatakan ini, tubuh Han Sanqian tiba-tiba bergerak. Energi iblis muncul. Dengan gerakan tangannya, seekor naga petir muncul di awan. Dengan goyangan bahunya, langit, api, dan bulan muncul. Api di bumi bangkit kembali, dan bayang-bayang binatang surgawi muncul. Membunuh. Dengan gerakan di tangannya dan mengangkat pedang gioknya, Han Sanqian langsung menuju ke arahnya seperti setan datang. Mingyu melambaikan tangannya, dan hampir pada saat yang sama, para prajurit di sampingnya juga menyerang secara tiba-tiba di bawah kepemimpinan tuannya. Dalam sekejap, guntur dari langit bertemu dengan api dari bumi. Hanya Mingyu, yang pertama berdiri, perlahan mundur di tengah kerumunan. Dia yang pertama berdiri, tapi bukan berarti dia harus menjadi orang pertama yang terburu-buru. Dengan kekuatannya saat ini, apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Han Sanqian? Dilihat dari kemajuan skillnya saat ini, ya. Tapi kalau dilihat dari sikapnya yang tidak bisa dimengerti terhadap Han Sanqian, tidak. Ini adalah situasi 50-50. Tapi Mingyu tidak akan memilih ini. Mengingat situasi saat ini, tidak ada alasan mengapa dia mengambil risiko seperti itu. Alasan kenapa dia berdiri lebih dulu sangat sederhana, seperti yang dikatakan Han Sanqian, dia sebenarnya hanya mencoba menginspirasi orang lagi. Dia perlu memberi tahu semua orang bahwa semuanya hanyalah ilusi, dan Han Sanqian hanyalah macan kertas, jadi mereka menyerang ke depan.
Selama mereka menyerang, sebenarnya tidak masalah apakah Han San Qian penuh energi seperti yang dikatakan Lord Bigfoot. Karena alasannya juga sangat sederhana, selama semangatnya masih ada, meski Han San Qian benar-benar marah, formasi saat ini di medan perang kedua masih bisa membuat Han San Qian hancur berkeping-keping lagi. Saat itu, dengan kekuatan Ming Yu saat ini, dia masih bisa menyelesaikan panen. Jadi, itulah intinya. Ledakan. Kedua pasukan itu bentrok lagi, dan ledakan meledak dalam sekejap, dan babak konfrontasi baru pun dimulai lagi. Han San Qian tetaplah Han San Qian yang sama. Sekalipun musuh kalah jumlah, dia tetap berjuang untuk hidup dan mati. Dia membunuh orang keluar masuk tanpa ada kelemahan sama sekali. Sebaliknya, dia seperti sekawanan domba dan harimau, tak terkalahkan. Namun, pasukan elit di kota juga tidak buruk. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan serangan Ming Yu, mereka berjuang keras. Keganasan Han San Qian memang menakutkan, tapi mereka juga percaya dengan apa yang dikatakan sesepuh Shenlong mereka, Han San Qian tidak bisa bertahan lama. Tiba-tiba, tengah malam yang semula damai kembali tersulut oleh api perang, dan api menerangi langit malam. Namun, di langit malam yang sangat cerah ini, ada titik cahaya yang berbeda dari titik cahaya lain yang tersembunyi di dalamnya. Bab 3706 Pemikiran Angan-angan Han San Qian. Bersikaplah fleksibel dan praktis. Anak ini Han San Qian cukup cakap. Titik cahaya itu sangat kecil, hampir seperti pasir, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lain di dalam titik cahaya itu. Saat sebuah suara terdengar, seorang lelaki tua berkulit putih perlahan muncul di alam semesta batin. Jika Han San Qian ada di sini, dia pasti bisa mengenali sekilas bahwa orang ini tidak lain adalah lelaki tua yang sedang menyapu lantai. Sudah diduga, tapi juga tidak terduga. Sosok lain juga muncul sedikit, itu adalah Bahuang Tiansu. Jika Anda memecahkan situasi dengan cara ini, Anda hanya dapat mengatakan bahwa itu benar-benar Han San Qian. Dia pandai menggunakan seni taiksu. Di permukaan, sepertinya dia telah memainkan perang psikologis dengan lawannya dalam 3 hari terakhir, namun kenyataannya tidak demikian. Tujuan sebenarnya dia adalah menunggu taiksu dimulai kembali. Penyapu tua itu mengangguk, ya, itulah yang terjadi. Setelah taiksu dimulai kembali, Han San Qian akan memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Tentu saja, segel bumi Han San Qian dapat pecah kapan saja selama periode ini, jadi dia mengeluarkan Xia Wei dan tampak sedang jatuh cinta, memberikan ilusi kepada musuh bahwa Han San Qian sengaja mengejek mereka. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir hari, Han San Qian akan selalu memanfaatkan kedekatan keduanya untuk menghisap sebagian darah Phoenix Xia Wei. Sedangkan untuk tidurnya, lebih dari itu dia memasuki kondisi lemah di bawah pengaruh darah Phoenix. Namun karena ia biasanya tidur, maka timbul ilusi yang sulit dibedakan antara benar dan salah, sehingga tidak ada yang menyadari bahwa tidurnya yang biasa sebenarnya memiliki 2 arti. Bahkan Linlong dan Evil Taoti yang berada tepat di sebelahnya tidak menyadari hal ini. Dia sangat berhati-hati. Orang tua penyapu itu tersenyum, dalam buku 8 kehancuran, periode pendinginan taiksu adalah sekitar 3 hari. Faktanya, berdasarkan konversi waktu, mungkin hanya beberapa jam di Bafang dunia. Tapi untuk amannya, dia sebenarnya menunggu selama 3 hari bahkan di dunia Bafang. Bahuang Tiansu mengangguk, dia ingin menjadi sangat mudah. Orang tua yang menyapu lantai melanjutkan dengan senyuman, sebenarnya, bahkan saat ini, dia masih berjuang untuk stabilitas. Di medan perang kedua, dia masih menstimulasi lawan dengan gila-gilaan, menyebabkan lawan marah dan mengepungnya. Ada 2 keuntungan melakukan ini. Pertama, Han San Qian dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh area yang luas sebanyak mungkin. Kedua, juga dapat membuat musuh tiba-tiba memiliki kesehatan penuh setelah kembali dengan sia-sia dalam keadaan yang sangat marah. Kebangkitan benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis musuh. Dia bijaksana dan berani, dan dia menyukai petualangan tetapi juga mencari stabilitas. Dia benar-benar membuat orang semakin menantikannya. Bahuang Tiansu juga mengangguk, semakin banyak kesulitan yang dia hadapi, Han San Qian akan mampu melakukan banyak hal luar biasa yang membuat orang kagum setelahnya. Namun, ada masalah. Saat kita bertemu lawan kita,
Han Sanqian memang aneh dan pintar dalam menggunakan kelebihannya sendiri untuk membalikkan kerugian yang sepihak. Tapi, orang tua penyapu itu mengangguk dan melihat ke sisi yang seharusnya kehilangan kota di medan perang. Anda ingin mengatakan bahwa kekuatan lawan masih cukup besar. Han Sanqian hanya dapat mencoba meminimalkan keunggulan lawan, tetapi tidak dapat menyeimbangkan keduanya. Inilah sebabnya Bahuang Tiansu sedikit khawatir, ya, ketika perang telah memasuki tahap yang begitu sengit, keuntungan kecil apapun kemungkinan besar akan menjadi pukulan yang mematahkan punggung unta. Han Sanqian, sekarang masalah yang kita hadapi sebenarnya sangat serius. Dalam hal ini, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Bahuang Tiansu. Meskipun Han Sanqian melakukan pekerjaannya dengan luar biasa, selalu ada masalah. Bagaimana cara memecahkan situasi ini? Orang tua yang menyapu lantai tersenyum tipis. Mungkin, tidak ada gunanya Anda dan saya khawatir di sini. Lagi pula, mungkin Han Sanqian sudah membuat persiapannya. Bahuang Tiansu berpikir sejenak dan mengangguk, benar. Bagaimanapun, orang ini adalah Han Sanqian. Mari kita tonton saja pertunjukannya dan lihat bagaimana hantu Han Sanqian memecahkan situasi aneh ini dan trik apa yang bisa dia mainkan, kata Bahuang Tiansu juga. Begitu dia selesai berbicara, titik cahaya kecil seperti pasir tiba-tiba menghilang dan menghilang sepenuhnya ke langit. Dan hampir pada saat ini, pertempuran di lapangan. Han Sanqian berada di tengah, tapi sekitarnya sudah penuh dengan orang, tapi... Bab 3707 Siapa Raja Terakhir? Namun, adegan Han Sanqian dalam adegan itu tidak kalah sama sekali. Di bawah pembukaan dan penutupan yang besar, dia hampir hancur oleh penglihatan, dan keagungannya luar biasa. Namun banyaknya elit di kota yang seharusnya mengambil keuntungan justru terasa merinding. Alasannya juga sangat sederhana, dengan serangan berskala besar, apa yang disebut Han Sanqian di mulut Penatua Shenlong hampir mencapai batasnya tetapi belum tiba. Sebaliknya, Han Sanqian kini semakin berani dalam membunuh, dengan daya tembak penuh. Elder Shenlong, mungkinkah prediksi kita salah? Zhu Yansuo bertanya dengan lembut sambil mendekati Ming Yu. Ming Yu mengerutkan kening dan memandang sejenak, katakan padaku, apakah aku sepenuhnya siap untuknya? Zhu tidak menyanjung, tetapi dia harus mengakui bahwa pengaturan Penatua Shenlong benar-benar tepat dan memadai. Zhu bahkan berani mengatakan bahwa sebelum ini, Zhu selalu berpikir bahwa Penatua Shenlong, Anda terlalu berhati-hati untuk waspada terhadap Han Sanqian. Itu terlalu berlebihan tapi sejujurnya, untungnya, Penatua Shenlong, Anda telah mengambil tindakan pencegahan yang menyeluruh, dan sekarang situasinya sedikit lebih baik. Anehnya, Han Sanqian seperti serangga tua berkaki seribu, mati dan hidup kembali, hidup dan mati lagi. Zhu Yansuo. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin jengkel, dan dia bahkan mengertakkan gigi pada satu titik. Ming Yu mengangguk, ya, Han Sanqian ini sungguh aneh. Setelah semua usaha kita, 3 hari lebih malam ini, ternyata tidak terjadi apa-apa padanya. Tidak, itu terjadi. Ming Yu menggelengkan kepalanya, dia sepertinya memperlakukan pertarungan seperti makan. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin energik. Zhu Yansuo mengangguk dan berkata, ya, kami telah berjuang begitu lama, tetapi Han Sanqian menjadi semakin berani. Secara logika, ini tidak mungkin. Setelah pertarungan sengit di paruh pertama malam dan sekarang, menurutku meskipun cadangan Han Sanqian jauh melampaui imajinasi orang biasa, dia tidak akan begitu ganas sekarang. Ming Yu menghela nafas panjang. Rahasia apa yang disembunyikan Han Sanqian? Mengapa begitu sulit untuk dilihat? Penatua Shenlong, tidak peduli apa, ini akan menjadi malam yang panjang dan banyak mimpi. Saya pikir, mengapa tidak memerintahkan semua orang untuk melancarkan serangan umum terakhir? Jika ini terus berlanjut, kita tidak tahu apakah Han Sanqian dapat bertahan, tapi yang pasti moral militer akan bubar. Ya, betapapun mengancam nyawanya untuk menyerang, pasti ada keyakinan di baliknya. Sudah diketahui sejak zaman dahulu bahwa sekelompok pemberontak pun seringkali perlu mencari guru yang terkenal, justru karena alasan inilah. Tanpa hal-hal tersebut, moral militer akan terpuruk. Saat ini, sejumlah besar tentara menyerang dengan panik karena mereka yakin Han Sanqian tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi.
Jika hal ini berlangsung lama, moral militer dengan sendirinya akan terguncang, dan efektivitas tempur akan sangat berkurang pada saat itu. Oleh karena itu, walaupun memang terlalu beresiko untuk melancarkan serangan umum sekarang, namun dengan mempertimbangkan pro dan kontra, jelas lebih baik melancarkan serangan umum. Baiklah, Lei Zhangu, perintahkan semua prajurit untuk menang tidak peduli berapapun harganya, kata Ming Yu dingin. Saya mengerti. Zhu Yansuo menerima perintah itu dan mengangguk kepada komandan di belakangnya. Beberapa panglima segera mundur ke genderang raksasa di sisi kiri istana, lalu menabuh genderang perang. Ledakan! 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 Kelima genderang tersebut dibunyikan secara serempak, yang mampu mengguncang langit dan bumi. Dengan suara genderang tersebut, para prajurit dan tuan yang sudah berada 3.000 mil jauhnya, 3 tingkat di luar dan 3 tingkat jauhnya, tiba-tiba merasa bersemangat seolah-olah mereka telah diberi suntikan darah ayam. Bunuh Han San Qian dan pulanglah dengan membawa anggur dan daging. Jika tidak, orang yang kita tunggu tidak punya pilihan selain mati akibat perintah militer. Membunuh. Membunuh. Ribuan suara meraung serempak, dan semua prajurit tiba-tiba tampak menjadi gila, menyerang Han San Qian seperti orang gila. Segala jenis mantra dilemparkan ke arah mereka tanpa syarat, dan senjata, tombak, pentungan, dan pedang sama mempesona seperti air raksa yang bocor ke tanah. Pada saat ini, Han San Qian segera menarik diri dan terbang. Melihat serangan absolut dari sekelompok orang ini, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, tetapi dipenuhi dengan senyuman dingin. Apa? Bisakah kamu akhirnya menanggungnya? Han San Qian tersenyum dingin. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Begitu dia selesai berbicara, tangan Han San Qian tiba-tiba bergerak, dan popularitasnya melebar. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bab 3708 Apakah saya benar-benar ingin menggunakan kaki saya? Dia, apa yang dia lakukan? Bajingan itu. Tanpa reservasi, tanpa ragu-ragu. Han San Qian mengerahkan hampir seluruh energinya kali ini. Cahaya putih, cahaya giok, cahaya keemasan, cahaya hitam, segala macam warna. Ki tubuh, ki kekacauan, dan ki setan semuanya adalah satu. Tiba-tiba, Han San Qian menjadi seperti dewa yang turun ke bumi, atau seperti iblis yang turun ke dunia. Kekuatan yin dan yang memenuhi tubuhnya, sehingga Han San Qian berkulit putih di kiri, gelap di kanan, emas di kepala, dan hitam di kaki. Sialan, Han San Qian. Langit dan bumi ada di atas, dengarkan perintahku, Kaisar Yu Huang, gunakan kekuatan sihir Wuxiang. Yu Huang di tangan kiri bisa menaklukkan dunia, dan Wuxiang di tangan kanan bisa menutupi hujan. Kaisar Yu Huang memiliki puluhan ribu kekuatan, dan dapat memulihkan ribuan keterampilan tanpa ada bandingannya. Hentikan semuanya. Dengan teriakan marah, Han San Qian menggunakan kekuatan tangan kirinya untuk mengaktifkan Yu Huang dan membentangkan penghalang besar tepat di depannya, menahan berbagai mantra dari master penyerang paling ganas. Kekuatan tangan kanannya mengaktifkan Wuxiang Divine Art, secara langsung menyerap semua serangan dari tentara di sebelah kanan, dan kemudian menyalinnya. Han San Qian ini benar-benar dapat memblokir begitu banyak serangan sendirian sampai sekarang. Bukankah ini omong kosong? Sial, apa dia bercanda? Bagaimana dengan menyanyi dan akting? Semua orang sangat terkejut hingga mereka berbicara omong kosong, dan bahkan Ming Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Han San Qian. Apa maksud orang ini? Bagaimana dia bermain? Mereka yang melihatnya seperti ini, apalagi mereka yang bertarung dengan Han San Qian di medan perang. Mereka tercengang dan kulit kepala mereka mati rasa. Bukankah sudah disepakati bahwa Han San Qian sudah berada di ujung kekuatannya? Bukankah kita sepakat bahwa Han San Qian akan segera mati? Tapi apakah dia akan mati sekarang? Terlihat sekali dia baru saja bangun dari tidurnya. Ming Yu juga tahu bahwa situasinya tidak baik, dan menunjuk ke arah Zhu Yansuo sambil melihat. Tiba-tiba, Zhu Yansuo tiba-tiba berdiri dan berdiri ke depan. Dia berteriak dengan marah dan berkata, semuanya, pegang erat-erat. Jangan takut. Han San Qian ini telah mengosongkan semua cadangan energinya yang sebenarnya. Dia tampaknya kuat, tetapi kenyataannya dia hanya. Renungkan itu.
Saat Zhu Yansuo berbicara, seseorang dengan cepat melanjutkan percakapan dan berkata sambil tersenyum, benar. Han Sanqian memblokir dengan tangan kirinya dan memblokir dengan tangan kanannya. Dia tampaknya tidak terkalahkan. Namun, tanyakan pada Han Sanqian, kami akan pergi untuk menyerang selanjutnya, apalagi yang bisa dia lakukan. Ya, beberapa orang kelihatannya sangat galak, tapi nyatanya, hehe. Han Sanqian, aku tidak takut padamu. Jadi bagaimana jika kamu bisa melawan? Bisakah kamu menyerang? Haha. Hanya saja harimau itu diikat sampai mati. Aku khawatir dia akan melakukan hal yang lebih buruk. Saudaraku, dia tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Kita bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Haha, tanganku tidak kosong. Han Sanqian, apa kamu berencana menyerang kami dengan kutu air? Kalau begitu, maka aku harus memakai cadar dulu. Lagi pula, aku alergi kutu air. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Hanya Ming Yu yang menatap Han Sanqian dengan cermat. Tentu saja, jika Anda memasukkan orang lain. Di bagian paling belakang aula utama kota, di sudut kedua sisi, ada orang lain. Fu Mei dan Zhu Yaner. Seolah-olah sudah membuat janji terlebih dahulu, kedua wanita itu pergi jauh-jauh dari belakang hingga ruang depan untuk menonton secara diam-diam, meski tak satu pun dari mereka yang memberikan izin. Emosi mereka berdua sama rumitnya dengan hari itu. Mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang mereka pikirkan karena itu aneh dan tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, Han Sanqian, seperti yang mereka katakan, sedang sibuk. Namun, menghadapi ejekan kejam dari sekelompok orang ini, Han Sanqian tidak memiliki sedikit pun kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit, dan dalam senyuman itu, ada sedikit rasa jijik dan sedikit rasa jijik. Bahkan ada sedikit keheningan. Tidak bisa berkata-kata seperti ini bukanlah jenis tidak bisa berkata-kata, melainkan jenis tidak bisa berkata-kata yang muncul karena seseorang yang berada pada posisi superior dan menyaksikan sekelompok badut melompat-lompat tanpa menyadarinya. Seolah-olah Anda sedang menyaksikan orang bodoh yang ingin mengajari Anda ini dan itu dalam profesi Anda. Konyol, sangat konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menyerang? Han Sanqian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, aku sudah memperingatkanmu bahwa aku tidak akan mempersulitmu jika kamu ingin pergi. Sayang sekali kamu tidak melakukannya. Aku tidak menghargai kesempatan ini. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tersenyum dingin, sekarang, nyanyikan lagu pemakaman untuk dirimu sendiri. Bab 3709 Lagu Pemakaman Kematian. Lagu Pemakaman Kematian. Senyuman sekelompok orang berhenti sedikit dan memandang Han Sanqian dengan bingung. Tidakkah mudah untuk mengalahkanmu? Han Sanqian berteriak dingin, dan segera menyalin dan memukul skill sihir Wuxiang dengan tangan kanannya. Para prajurit di sebelah kanan segera melakukan perlawanan seperti sebelumnya, dan kerusakannya tidak terlalu parah. Tapi yang jelas, yang diinginkan Han Sanqian bukanlah ini. Buku 8 kehancuran, bukakan untukku. Dengan teriakan marah, Han Sanqian langsung memindahkan buku itu. Saat lingkaran cahaya muncul, segalanya tampak hening. Tapi detik berikutnya, mengaum. Binatang itu mengaum ribuan mil jauhnya. Mengaum karena marah. Telan gunung dan sungai dengan amarah. Dalam lingkaran cahaya, segala jenis binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul, meronta dan mengaum, dan bergegas keluar dengan padat. Bunuh aku. Apa? Kelompok binatang aneh Han Sanqian. Bergantung pada. Sial, Han Sanqian sebenarnya sedang mempermainkannya saat ini. Sial, aku lupa tentang rencana cadangannya. Ketika mereka melihat binatang buas ini tiba-tiba datang, ekspresi banyak orang yang hadir tiba-tiba berubah karena ketakutan. Ini omong kosong. Mengapa monster-monster ini tiba-tiba muncul dan membunuh mereka di saat kritis seperti ini? Bukankah ini masalah menguras daya tembak dan mempertaruhkan nyawa? Hampir di saat yang sama, Han Sanqian meraung marah dan menyerang Fenji dengan tangan kanannya. Memanfaatkan perlindungan Fenji, dia menggerakkan kekuatan Yin dan Yang di tangannya dan langsung menggerakkan penghalang Yu Huang, mengarahkan serangan banyak orang. Menguasai dan kemudian menarik mereka. Yu Huang, setelah mengubah metode serangan mereka, tiba-tiba bergerak dan menyerang secara langsung.
tahan dia, aku bodoh. Beberapa orang berteriak dengan cemas, beberapa sangat cemas hingga mereka menginjak-injak kaki mereka di tempat, dan beberapa orang panik dan menggunakan mantra untuk meledakkan Han San Qianyitong dengan liar. Terburu-buru, tidak peduli dibidik atau tidak, apalagi terlalu jauh, itu hanya tembakan sembarangan. Han San Qian tersenyum dingin, yang dia inginkan adalah agar kamu berkumpul, yang dia inginkan adalah agar kamu lengah. Fenji. Tinju api raksasa turun dari langit. Pada saat yang sama meledak, Pangu Aks langsung diangkat, dan bersamaan dengan Taiksu Divine Steps, dia membidik musuh dan menebas musuh. Singa di antara hiena. Meskipun ada puluhan ribu tentara di sana, pasukan binatang aneh yang jatuh dari langit sama menakutkannya dengan banjir. Dalam kekacauan itu, mereka yang juga diserang oleh binatang aneh itu tersebar berkeping-keping, bahkan banyak orang melarikan diri. Ia sama menyedihkannya dengan binatang tak berbulu di bawah terpaan angin kencang. Han San Qian, Ming Yu sedikit terhuyung dan mundur selangkah. Dia telah merencanakan segala macam situasi, tetapi dia tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Apakah dia sudah mempertimbangkan binatang buas? Tentu saja saya memikirkannya. Tetapi hanya karena Han San Qian dibangkitkan dengan darah penuh setelah mengkonsumsinya, semuanya menjadi sedikit rusak. Dia tidak berani mengatakan bahwa semuanya rusak, tetapi setidaknya sekarang dia tidak berani mengatakan bahwa kali ini adalah hal yang pasti. Sialan. Zhu Yansuo juga mengertakkan gigi. Situasi saat ini sangat mirip dengan pacuan kuda Tianji. Satu demi satu tautan, tetapi karena sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Han San Qian, tautan tersebut mulai putus dan menjadi tidak kuat lagi. Penatua Shenlong, formasi sedang kacau dan moral tentara rendah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar, Penatua Shenlong, kita harus memikirkan solusinya dengan cepat. Melihat sekelompok tentara disebarkan oleh binatang aneh, ada rumor bahwa 3.000 Han dan Han terbunuh di antara para tuan. Di bawah pasang surut situasi, moral tentara yang akan jatuh ke kota rendah dan terburu-buru. Jika konfrontasi ini terus berlanjut, situasinya akan menjadi sangat kritis. Penatua Shenlong, mulailah rencana akhir, kata Zhu Yansuo. Rencana utamanya. Ming Yu jelas tercengang. Rencana utamanya adalah pintu hidup dan mati, hidup atau mati. Jangan gunakan ini sebagai pilihan terakhir, ini adalah hal terakhir yang ingin dilakukan Ming Yu. Ini adalah satu-satunya kartu truf dalam pertempuran ini. Sekali terungkap, tanpa hasil, maknanya hanya bisa merugikan diri sendiri. Elder Shenlong, jangan ragu lagi. Situasinya sudah kritis saat ini. Jika kita tidak menggunakan rencana akhir, kita. Zhu Yansuo tidak berani berkata apa-apa lagi. Ya, Penatua Shenlong, 3.000 Han ini menjadi semakin ganas saat mereka bertarung, dan sekarang ada ribuan binatang aneh yang bisa membantu. Kita tidak bisa ragu lagi. Penatua Shenlong, angguk saja. Pasukan kita sangat membutuhkan dorongan dan bantuan. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu apa hasilnya nanti? Sekelompok komandan dan eksekutif senior juga memberikan nasihat. Ming Yu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, oke, beri perintah dan jalankan rencana pamungkas. Ya. Bab 3710 Rencana Utama. Kirimkan perintah dan mulai rencana akhir. Perintahkan semua Kementerian Pertahanan Kota untuk segera meninggalkan posisi mereka dan segera datang ke Istana Tuan Kota untuk mendapatkan dukungan. Siapapun yang menunda akan dibunuh. Ya. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa tentara pembawa pesan segera berlari menuju ke 4 tembok. Di sana, Gailosheng masih memiliki jumlah tentara yang banyak. Misi mereka sendiri adalah untuk tetap pada posisi mereka dan mencegah Han San Qian pecah. Tapi seperti yang mereka katakan, para prajurit ini adalah pertahanan terakhir kota, begitu pertahanan mereka ditarik, formasi tong besi kota akan hancur total. Dan hasil seperti itu, jika gagal, akan menjadi pukulan besar bagi Luo Sheng. Jika Han San Qian bisa menerobos sini, itu sama saja dengan melepaskan diri dari semua belenggu dan terbang sepenuhnya. Dan jika Han San Qian tidak pergi dan terus melakukan pembantaian di sini, tidak akan ada gerakan pembunuhan terakhir untuk menahan mereka. Untuk mundurnya kelompok mereka, tidak akan ada pengekangan, dan kerugiannya akan sangat besar.
Tapi saat ini, seperti yang dikatakan Zhu Yansuo, mereka tidak punya pilihan. Teruskan. Saat Mingyu tertegun sejenak, teriakan pembunuhan datang dari segala arah. 4 kelompok pasukan bergegas turun dari timur, selatan, barat, dan utara. Setiap pasukan memiliki ribuan elit, ditambah puluhan master, dan mereka bergegas turun seperti banjir. Gerombolan binatang aneh yang awalnya membubarkan pasukan musuh gagal bereaksi tepat waktu ketika dihadapkan pada pengepungan yang tiba-tiba ini. Mereka, yang awalnya kewalahan, tidak hanya kehilangan inisiatif dalam sekejap, tetapi juga jatuh ke dalam pengepungan pasif. Situasinya bukannya tanpa harapan, namun tentu saja sangat suram. Han Sanqian baru saja berhasil menstabilkan situasinya sendiri, tetapi terganggu oleh serangan pasukan binatang aneh. Pada saat yang sama, kelompok ahli lawan menerima bala bantuan dan semangat mereka sangat terdorong. Serangan Han Sanqian serangan itu bisa tidak membantu tetapi diperkuat, yang menempatkan Han Sanqian saat ini juga dalam krisis. Hancurkan situasinya, hancurkan situasinya. Di kejauhan, Linlong berteriak cemas. Ia benar-benar ingin bergegas masuk dan membantu Han Sanqian melawan musuh dalam api dan menghilangkan tekanannya, daripada hanya menonton dan khawatir di tempat ini. Tentu saja ada alasan lain mengapa ia merasa cemas, yaitu mengetahui dengan jelas bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Han Sanqian. Seiring berjalannya waktu, hal itu akan menjadi semakin mematikan bagi Han Sanqian. Dia harus menerobos. Namun, Linlong bisa melihat hal-hal ini, jadi bagaimana mungkin Han Sanqian tidak melihatnya? Namun nyatanya, ia sendiri pun tidak menyangka bahwa ia sudah mengambil setiap langkah dan sangat perhitungan, ia menghabiskan banyak waktu dalam 3 hari untuk pemotongan dan anggaran. Pada akhirnya, dia meremehkan persiapan Mingyu yang membuat semua orang menghajarnya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Sepertinya Han Sanqian tidak punya pilihan lain. Bunuh itu. Lawan mereka sampai akhir, Han Sanqian meraung marah, dan serangannya meningkat bukannya berkurang. Kedua pasukan dari Tenggara akan terus bekerja sama dengan kekuatan besar untuk menyerang pasukan binatang aneh. Tentara dari utara akan bekerja sama dengan para master untuk menyerang Han Sanqian. Pada saat yang sama, saya akan membiarkan pasukan dari barat langsung bersilangan dan memutus hubungan antara Han Sanqian dan pasukan binatang aneh. Saya ingin membaginya menjadi 2 potong kue dan memakannya 1 gigitan. Kata Mingyu dingin. Zhu Yansuo tidak bisa menyembunyikan senyuman di bibirnya, saya mengerti, saya akan membuat pengaturannya. Begitu dia selesai berbicara, di bawah sinyal dari matanya, salah satu komandan segera mengibarkan beberapa bendera, dan beberapa tentara juga menyesuaikan formasi mereka dan mengubah taktik mereka. Segera setelah taktik baru diterapkan, dampaknya langsung terlihat. Han Sanqian dan pasukan binatang aneh tidak dapat bekerja sama satu sama lain dan hanya bisa bertarung sendiri-sendiri. Akibatnya, situasi tiba-tiba mulai memburuk dan menjadi semakin sulit. Jika keadaan terus seperti ini, bahkan jika Han Sanqian dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk hampir menghancurkan elit yang harus ditangkap, satu fakta yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa Han Sanqian pasti akan berakhir dengan kegagalan. Sebuah titik cahaya muncul, dan lelaki tua yang menyapu lantai itu berbicara dengan lembut di dalam. Tangan Han Sanqian sebenarnya cukup canggih, yang benar-benar membuat tebakan kami penuh presisi. Namun sayangnya lawan yang dihadapinya kali ini juga sangat kuat. Han Sanqian dalam masalah besar. Bahuang Tiansu pun berkata. Iya. Lelaki tua yang menyapu lantai itu hanya bisa mengangguk dan menghela nafas. Tetapi ketika mereka berdua selesai berbicara, tiba-tiba, suara keras yang mengejutkan tiba-tiba datang dari gerbang Gailosheng. Mereka berdua saling memandang dengan kaget. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, mereka tidak bisa menahan tawa.